SM Store, amanah dalam muamalah. Kemudian yang kedua adalah kullu ibadatin kana muqtadha fi'liha wa da'i ila dzalika mawjudan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alha huwa wala sahabatuhu al-kiram dalla dzalika ala adami masyru'iyatiha. Yang kedua adalah setiap ibadah yang tuntutan pengerjaannya itu dan faktor yang mendorong untuk melakukan ibadah tersebut itu ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diamalkan oleh Nabi serta para sahabatnya yang mulia, ini menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Ini berkaitan dengan apa? Ibadah secara khusus ya. Ibadah secara khusus. Tapi kalau seseorang itu beribadah masih dalam kategori pengamalan dalil umum, maka yang seperti ini masih diperbolehkan meskipun tidak dilakukan secara khusus di masa Nabi dan sahabat. Contohnya apa? Yang pertemuan lalu kita sempat singgung itu ya. Semisal ada orang itu yang memiliki kebiasaan setiap selesai sholat itu dia membaca Al-Quran misalnya. Membaca Al-Quran. Misalnya dia punya target membaca Al-Quran 1 juz. Ada enggak dari Rasulullah dan para sahabat itu menargetkan setiap hari itu baca Quran 1 juz? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak ada. Menargetkan seperti itu enggak ada. Yang ada itu adalah mengkhatamkan ya minimal maksimal ya. Maksimal itu tiga hari. Ketentuannya begitu gitu ya. Adapun menentukan setiap harinya 1 juz itu enggak ada. Apalagi kemudian dicicil, habis sholat subuh 2 lembar, sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar. Tidak ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Tapi kalau dilihat dari sisi dalil secara umum ada. Ya. Dalil-dalil secara umum banyak, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, manakala kita melakukan hal itu bukan karena untuk mengkhususkan pengamalan baca Quran itu dengan tata cara seperti ini, tapi hanya sekedar membuat kita lebih ringan, karena waktu yang kita miliki itu untuk membaca Quran itu sempatnya di hari-hari atau di jam-jam itu ya, di jam-jam itu atau di saat-saat setelah sholat fardu itu. Maka yang seperti ini tidak mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum. Karena kalau mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum itu butuh dalil. Butuh dalil untuk mengkhususkannya gitu ya, mengkhususkannya, atau butuh dalil untuk mendapatkan izin di dalam mengkhususkannya. Seperti para sahabat dulu ketika membaca setiap selesai sholat, setiap selesai surat Fatihah itu selalu membaca surah Al-Ikhlas itu ya. Entah itu ditambahkan surat yang lain atau tidak, maka dia tetap selalu membaca surah Al-Ikhlas. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepadanya, ya apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Maka dia mengatakan, aku mencintai surah Al-Ikhlas ini. Maka Nabi mengatakan, kecintaanmu kepadanya membawa kamu ke dalam surga. Di situ tidak ada larangan dari Nabi untuk melakukan pembacaan surah Al-Ikhlas setelah suratul Fatihah di dalam seluruh rakaat sholatnya.